Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PJP, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mewakili, yang terhormat Ketua MGMP serta pengurus, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, izin untuk memberikan budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4. Saya Yulianti SPD CGP Angkatan 9 dari SMPN 1 Pati. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Untuk ice breaking, untuk deret sini nanti bilang, kalau saya bilang tangannya ketuk seperti ini, bilang ha. Apa? Ha. Deret sini hu. He. Ya, terima kasih. Ha hu he. Ha hu he. Hu hu. Ha hu hu. He he. Hu he. Hu he. Hu hu. He hu hu. Ha hu hu. He. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Ha hu. Ha hu. He hu. He hu hu. He hu. Ha hu. He hu. Ha hu. Ha hu. Ha hu. Ha hu. He. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Next. Untuk berikutnya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju nggak dengan hal yang pertama? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, dari Bapak Ibu yang bilang setuju atau tidak, nanti kita sinkronkan. Next, ini ada permainan. Ya, permainan. Saya akan menunjuk dua orang yang jadi A dan B, Bu Del, ya, dan Bu Lilis. Ya, silakan ke depan. Minta tolong jadi A dan B. Gitu. Ini ceritanya, permainannya. Ya, ini untuk perubahan paradigma. Jadi Bu Lilis menjadi si A. Si A ini tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan, ya. Dan bayangkan Bu Lilis ini menyimpan benda yang sangat penting di tangannya. Nah, Bu Dewi ya menjadi B. Baik, terima kasih kalian Bu Dewi dan Bu Lilis. Next. Apa yang akan terjadi jika Anda yang tadi ya A membuka kepalan tangan Anda? Seandainya A ini membuka kepalan tangan yang Bu Lilis, ya Bu Lilis memegang membuka kepalan tangannya, mengapa kalau seandainya dibuka, ya mengapa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Nah, yang terjadi tadi Bu Lilis membuka kepalan tangannya Anda. Nah, yang berikutnya, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Ya. Mengapa alasan Anda atau tetap menutup kepalan tangan Anda? Bu Lilis, kenapa?
betul sekali. Berikutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Iya, betul sekali A. Jadi A ini adalah yang memegang kontrol. Jadi yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Ya, monggo next yang berikutnya. Jadi perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, dilihat dari stimulus respon tentang dunia ya. Misalkan realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol tentang dunia secara realitas kebutuhan kita berbeda. Yang nomor 2, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi mungkin kita melihat semuanya itu sama, tetapi secara teori kontrol dunia setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalkan kita berpandangan semua orang itu harus hidup bersih sama seperti saya, seperti kita ya. Ternyata itu tidak mungkin di teori kontrol tentang dunia, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku yang akan dilakukan itu pasti tujuannya, meskipun hal tersebut salah atau tidak. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dari teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol tentang dunia yaitu model berpikir menang dan menang. Next. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif, next, yaitu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif yang kita lakukan yaitu adalah menuntun murid agar murid menjadi seseorang yang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi intinya kita tidak boleh menuntut. Next. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Untuk konsep inti budaya positif akan saya jabarkan sebentar lagi. Next. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Yang berikutnya, dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu juga, disiplin positif mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan ancaman maupun hukuman. Nah, terkait dengan disiplin positif,
Kira-kira di daerah apa di SMP 2 Ramiji sudah ini sudah ada Bapak? Iya, apa contohnya? Iya. Iya. Yaitu adalah salah satu bentuk ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, terkait dengan disiplin positif ini misalkan penerapan berdoa setiap hari, terus membaca Yasin ya pada setiap hari Jumat, upacara ya. Pasti upacara setiap hari Senin ya. Itu merupakan pembiasaan budaya positif yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita supaya menjadi karakter yang baik. Next. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengetahui perbedaan antara teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, terkait dengan ini ada motivasi perilaku manusia, hukuman dan konsekuensi dan juga restitusi. Next. Restitusi itu artinya ada 3 tahapan. Nanti akan saya jelaskan, masih belum selesai gitu. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi yang tadi itu terkait dengan bagaimana supaya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bagaimana supaya menghindari dari penghargaan. Kan kadang kalau kita mau memberikan penghargaan kepada murid ya, kalau menurut kita itu kan bagus. Nah, sebetulnya itu ada dampak positif dan negatifnya. Next. 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada dari faktor motivasi eksternal sama motivasi internal. Kalau dari eksternal, dari luar, yaitu ada 2. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sedangkan yang ketiga, dari motivasi internal, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Sekarang hukuman dan konsekuensi. Mungkin di sekolah kita ya Bapak Ibu, di sekolah saya juga di sekolah panjenengan itu ada kata-kata hukuman, konsekuensi yang paling kita dengar. Nah, itu bagaimana nanti cara menyikapinya? Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah bila mana ada suatu pelanggaran? Tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kadang murid kita itu kalau sudah mendengar hukuman, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Takut ya, minder ya. Selain takut, minder apa lagi? Makel, terus bisa saja punya rasa dendam nanti ya kepada gurunya. Mungkin berapa tahun lagi, mungkin gurunya ya ngomong ceplos-ceplos, mungkin nanti lupa, tapi murid ya, namanya murid banyak ya, murid itu pasti ingat, oh itu guru saya yang pernah bilang saya seperti ini. Nah, itu perlu nanti kita rubah dengan cara bagaimana. Next. Berikutnya hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi ini merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Jadi konsekuensi adalah merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Nanti ada kuis ya untuk membedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Berikutnya hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Next.
Nah, di sini ada salah satu contoh. Ya, kita tes bersama-sama ini ya. Saya juga ini sambil belajar hukuman atau konsekuensi ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat akhirnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Biasanya kalau hukuman itu bersifat lebih banyak ke fisik, gitu, ke fisik. Berikutnya, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bagaimana Ibu? Iya, betul sekali. Yang berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Ya. Berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, kita cek ya untuk jawabannya. Nah, betul jawabannya Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang pintar-pintar semua. Berikutnya next, restitusi. Nah, sekarang restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan. Nah, ini yang ditanyakan Pak Sufi tadi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak mengedonkan murid, tidak membuat minder murid. Nanti saya berikan video ya untuk contohnya. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kalau seandainya ada muridnya terlambat, Bapak Ibu gimana? Misalkan Assalamualaikum, Bapak Ibu ngajar, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ya, setelah Waalaikumsalam. Ya, setelah itu Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Semuanya ditanya kenapa? Ya, biasanya ditanya seperti itu. Nah, untuk merestitusi itu kan ada 3 langkah. Nah, untuk itu, jadi kalau ada murid yang terlambat, kenapa kok terlambat misalkan ini, itu langsung suruh duduk. Nggak usah kamu ini dimarahi di depan anak-anak. Biasanya ada yang marahi gimana? Ada. Dimarahi depan teman-temannya ada. Nah, ada kadang ya mungkin lupa ya. Nah, untuk selanjutnya dengan adanya budaya positif, kalau ada murid terlambat, nah itu kita jangan memarahi murid kita di depan teman-temannya, karena bisa berdampak negatif pada murid kita. Caranya bagaimana? Nanti bisa dipanggil ya, kita restitusi. Next, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang diambil dari budaya positif, disiplin positif, itu akan mendorong murid pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini pasti sudah banyak diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Apa saja dimensinya Bapak Ibu? Apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus apa lagi? Ya, berbineka global. Apa lagi? Ya, gotong royong. Apa lagi? Kreatif. Terus bernalar kritis, mandiri. Ada yang bisa menyanyikan lagu P5? Ya, mana yang bisa? Mana yang bisa? Ayo sini-sini yang bisa burung nih. Ayo burung. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. 100 ya.
kegiatan di sekolah ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya seperti berdoa, bersikap ramah, sopan, dan menghargai sesama manusia. Apakah ini sudah dilakukan di sekolahnya Bapak Ibu? Yang berikutnya berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai teman dari suku yang berbeda. Ya, mungkin di situ ada yang agamanya berbeda, ya. Di situ tetap saling menghargai dan menghormati. Berikutnya gotong royong, yaitu contohnya berkolaborasi dengan orang lain, menanamkan kepedulian pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Contoh gotong royong yang dilakukan di sekolahnya Bapak Ibu apa biasanya? Ya, bikin kelas, apalagi Bu, gotong royong yang dilakukan di sekolahnya Bapak Ibu? Apa Bu? Mengelola, ya, pemilahan sampah. Betul sekali. Berikutnya mandiri. Mandiri sebagai contohnya apabila dihadapkan dalam situasi sulit, seorang siswa dapat dengan tenang mencari solusi sendiri dan menghadapi situasi dengan bijak. Kira-kira di sekolahnya Ibu ada siswa yang sudah ini contoh mandiri apa? Contoh konkretnya kalau di sekolah itu. Nah, kalau mandiri itu misalkan dihadapkan dalam situasi sulit, itu bisa memecahkan masalah ya dengan tenang dan mencari solusinya. Apa kira-kira contoh konkretnya kalau di sekolah? Kalau biasanya di dalam kelas itu anak-anak misalkan seperti kehilangan pulpen atau pensil, itu biasanya diselesaikan sendiri di dalam kelas tanpa harus bertengkar atau dunia dan lain sebagainya. Ya, bagus sekali Bu. Yang berikutnya bernalar kritis, yaitu contohnya cara setiap siswa memperoleh dan memproses informasi serta gagasan. Nah, untuk bernalar kritis ini pasti kita senang ya kalau siswa seperti ini. Kira-kira kalau di daerahnya Pak Safi'i apa di SMP? Contoh dari bernalar kritis yang konkret yang pernah dilakukan apa Mas Safi'i? Mungkin Bapak Ibu yang lainnya yang mau jawab? Bu Feni? Ya, yang lainnya? Bernalar kritis, cara setiap siswa memperoleh dan memproses informasi serta gagasan. Jadi mempunyai ide-ide. Misalkan sekarang kan sudah zamannya teknologi. Jadi misalkan tidak bisa lihat YouTube, ya, bisa mencari jejaring lewat media dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kreatif dengan memberikan ide yang berbeda dalam teman-teman lain dalam suatu proyek, mencari inspirasi dan melahirkan gagasan baru. Nah, untuk di sekolahnya Bu Dewi, apa kira-kira Bu Dewi? Contoh konkret yang pernah dilakukan kreatif? Mengadakan kemarin yang lomba kreativitas kelas terkait dengan recycling. Ya. Atau yang sebelumnya temanya 17 Agustus. Jadi kreativitas termasuk ide-idenya itu dituangkan di dalam kelas. Ya, bagus sekali Bu Dewi. Terima kasih. Next. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Berikutnya, dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan kelas yang mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila, dan menjadi keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi sebelum proses pembelajaran itu anak-anak diminta untuk ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dilakukan apa saja? Misalkan menghargai dan menghormati orang lain, atau di kelasnya Bapak Ibu keyakinan kelas yang pernah dilakukan pada saat proses pembelajaran. Saat temannya
sedang di depan, maka yang lainnya adalah sebagai pendengar dan memberikan feedback dengan cara yang baik dan jawab. Bagus sekali Ibu, terima kasih. Next, jadi sebelum kegiatan pembelajaran, jadi keyakinan kelas itu sangat penting, gimana untuk mengontrol siswa supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Misalkan ya, kalau tidak dengan ada keyakinan kelas, biasanya ada siswa yang ngantuk, siswa yang makan-makan ya, atau ada siswa yang ngomong sendiri waktunya pembelajaran. Berikutnya next, langkah-langkah dan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi keyakinan yang mereka inginkan itu apa? Ya, misalkan misalkan menghargai dan menghormati orang lain. Misalkan juga tidak boleh makan pada saat pembelajaran. Dan juga guru ini mengulas kembali keyakinan yang tertulis. Jadi keyakinannya tersebut ya itu dituangkan sama guru, ditulis, misalkan ditulis di bawah tulis apa ya, misalkan anak ini kan berbeda-beda, bermacam-macam. Nah itu nanti bisa dijadikan satu. Berikutnya guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Nah di situ misalkan ada yang tidak penting, mungkin hampir sama. Misalkan seperti ini, misalkan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah itu bisa dijadikan satu. Ya, keyakinan, ya keyakinan. Keyakinan, nanti dalam keyakinan ini akan memunculkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah, kalau kesepakatan itu yang sudah memang ada ditanamkan. Kalau keyakinan ini kan bisa ini membuat murid bertanggung jawab. Jadi mereka itu yakin dengan dirinya bahwa tidak boleh seperti ini, tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh tidur. Berikutnya, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Next, contoh keyakinan kelas ya. Contohnya misalkan di sini saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas, dan juga menjaga, membersihkan atau meletakkan barang sesuai tempatnya. Banyak sekali keyakinan-keyakinan kelas yang dimana disesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam kelas tersebut. Next, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia yang termasuk murid kita juga itu bersifat fisiologis, misalnya dari kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kita semuanya pasti harus ini membutuhkan bertahan hidup atau survive. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan fisiologi, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Pasti murid kita ya, kita juga ingin diterima ya di sekolah kita, di keluarga kita. Berikutnya penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat adalah kebebasan, yaitu menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang memang kita butuhkan. Next, 5 posisi kontrol. Jadi dari 5 posisi kontrol, yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan berikutnya manajer. Next, ini adalah salah satu contoh video. Bapak Ainul, Bapak minta tolong yang tadi videonya kalau ingin dari. Ini adalah contoh dari posisi penghukum. Suaranya bisa.
tadi sudah video tentang hukum posisi kontrol yang diulangi lagi. Iya, bukan ini next lain yang tadi bukan nanti masih yang kedua next materi yang lanjutan tadi ya. Bapak Ibu setelah melihat video tadi apa menurut Bapak Ibu bayangannya Bapak Ibu yang ya posisinya itu yaitu sebagai penghukum. Jadi indikator posisi penghukum yaitu biasanya bicaranya nadanya keras ya, nadanya keras ya, dan juga berkaca pinggang, membentak ya seperti tadi dan terlihat sangat emosional ya. Juga hukuman biasanya hukuman fisik maupun verbal akan diberikan kepada murid tersebut. Tadi disuruh apa? Lari ya, melindungi lapangan. Mengakibatkan murid menjadi dendam juga, marah, malu, tidak suka dan dampak negatif lainnya. Itu dari indikator kalau posisinya berbeda. Berikutnya yang next ya. Yang video tadi yang nomor 2 itu adalah rasa membuat bersalah. Next yang aktiviti tadi. Next. Nah indikatornya untuk posisi pembuat rasa bersalah. Yang video tadi itu memang ini pemerannya sama, tapi indikatornya berbeda. Yang tadi itu indikator posisi pembuat rasa bersalah, yaitu guru bicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Akibatnya murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dalam pergaulannya. Dari video yang tadi disimak, bisa disimpulkan Ibu? Untuk video yang kedua, di mana guru merasa akibat perbuatan murid, guru adalah orang yang disalahkan, sementara siswa adalah sebagai pembuat salah. Itu yang saya begitu kesimpulan saya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi di indikator posisi pembuat rasa bersalah ini biasanya seorang guru yang tadi yang bicara dalam video ini biasanya menyatakan bahwa guru tersebut itu menderita, iya, sampai jantungan, sampai bilang seperti itu. Berikutnya untuk video yang ketiga ini pemerannya sama tapi indikatornya berbeda. Next.
selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 waktu istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan dalam waktu ya. Next PPT yang tadi. Ya, indikator posisi pemantau. Jadi yang tadi itu guru bersuara datar ya, tidak marah ya, tidak lembut ya, tidak emosional ya, tidak bersenda gurau, serta mengarahkan muridnya pada peraturan dan konsekuensi. Juga guru harus selalu memantau saat murid memberikan sanksi. Akibatnya murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran diri. Yang berikutnya video teman ya. Apakah Bapak Ibu pernah menjadi posisi sebagai teman seperti video tadi? Jadi indikator posisi teman ini biasanya guru bicara dengan ramah ya, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, dan juga tercipta hubungan akrab namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang. Nah, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Next, berikutnya videonya ini tinggal 2 video lagi.
Jadi kalian akan secara alami bangun kesurupan akan diingatkan oleh kakak dan anaknya. Ada lagi yang belum selesai agar tidak terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kami kembali ke kelas. Berhenti sebentar ya karena jadi indikator posisi manajer yang tadi itu adalah video ya, salah satu contoh video dari indikator manajer. Jadi tadi pada saat di video itu guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu tidak terlalu rendah, maksudnya tidak seperti tadi pada saat posisi tepat. Dan juga guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid, dan juga guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dari kelima video tadi, Bapak Ibu kira-kira pilih yang mana? Apa penghukum, pemantau, rasa bersalah, teman, manajer? Pilih yang mana? Pilih salah satu yang menurut Bapak Ibu itu yang paling bagus untuk diterapkan. Ya, betul sekali, manajer. Jadi kita posisinya itu jadi seperti posisi manajer. Jadi bagaimana ya kita membuat siswa itu supaya nanti tidak down, dan juga bisa membuat siswa juga mempunyai keyakinan ya terhadap apa yang pernah dilakukannya. Next. Untuk menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah, maka posisi guru sangat sentral. Untuk itu guru harus dapat menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, khususnya saat menghadapi murid bermasalah di kelas. Posisi manajer adalah posisi yang paling ideal. Jadi yang dari video yang pertama sampai terakhir itu adalah yang ideal, adalah sebagai posisinya manajer. Next. Segitiga restitusi. Ini untuk terkait siswa yang bermasalah itu bisa di segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next. Ini adalah video segitiga restitusi. Next. Masa aku dikatain cuma bisa, Pak? Ya aku marah lah. Aku masih ngatain dia kan cuma doang. Saya ngatain dia juga, Pak. Banget. Saya bentak-bentak dia di teman-teman lain. Iyalah, saya diam saja Pak. Saya bilang gini loh, saya Nah, ini adalah proses validasi tindakan yang salah. Ini adalah kasus siswa yang difitnah oleh temannya, sehingga bapak tersebut memberikan restitusi kepada muridnya. Ini adalah proses menanyakan keyakinan.
Jadi kita seorang guru wajib memberikan anak itu supaya bisa mencari solusinya sendiri. Jadi tugasnya kita sebagai guru, kalau seandainya kita restitusi anak-anak kita yang bermasalah, kita mencoba menggali ya, mulai dari apa yang kenapa kok mereka bisa terlambat, mengapa mereka berangkatnya jam sekian. Pasti ada sesuatu hal yang yang mungkin tidak mereka inginkan sebetulnya. Next, dari tahapan segitiga restitusi tersebut, yang pertama itu tadi menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi intinya kalau pada saat kita merestitusi anak-anak kita, jadi yang pertama itu kita tanya, misalkan seperti mengapa kamu datangnya terlambat. Nah, kamu tahu kan kalau masuknya jam 7, kalau seandainya berangkatnya jam 7 pasti akan terlambat. Dan juga sebagai seorang guru ya, kita tidak boleh menyalahkan. Misalkan kamu ini terlambat. Nah, jadi kita bilang setiap manusia itu pernah memiliki kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Nah, di mana kesalahan ini nanti kita cari solusinya. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi misalkan seperti tadi video tadi ya, anak tadi mengata-ngatain temannya, pasti kan punya alasan. Alasannya karena difitnah. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini misalkan supaya tidak terlambat lagi, apa yang bisa kamu lakukan? Tadi kan ditanya, tadi malam kamu kok bisa terlambat? Kenapa? Anaknya kan jawab, karena tadi malam main HP atau tidurnya kemalaman. Nah, dari situlah, dari cara efektif yang dilakukan supaya tidak seperti itu lagi, bagaimana solusinya? Ya, misalkan dengan alarm, dengan meminta bantuan bapak ibunya untuk dibangunkan lebih dulu ya. Berikutnya menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Biasanya di kelas itu kan ada keyakinan. Keyakinan ini yang sudah disepakati, yang sudah disetujui itu apa? Nah, itu perlu ditanamkan kepada anak-anak supaya mereka yakin dan tahu, sehingga yang mereka lakukan itu bisa mempunyai kode-kodenya sendiri. Berikutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, misalkan saya ingin tindak lanjutnya, saya ingin disiplin. Seandainya tadi terlambat ya. Kalau yang video tadi ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, ingin juga menjadi orang yang menghargai orang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh yang dari menanyakan keyakinan. Next. Ya, dari pemaparan saya Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kekurangan karena saya masih belajar. Jadi saya berusaha, memang tidak ada yang sempurna ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mendengarkan pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Untuk terkait dari segitiga restitusi tentang budaya positif yang sudah saya sampaikan,
monggo nanti bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing sehingga nanti bisa bermanfaat. Untuk segitiga restitusi ini tidak bisa hanya satu kali ya, terkait misalkan seperti murid kita kan berbeda-beda, bervariasi, itu bisa saja sampai 2 kali ataupun nanti sampai betul-betul siswa tersebut meyakini ya, meyakini apa dari keyakinan kelas tersebut sehingga nanti bisa menjadi sepakat ya dari semua keyakinan yang pernah kita lakukan. Dari budaya positif yang saya paparkan tadi, adakah bayangan Bapak Ibu seandainya nanti nyampe sekolah yang mau diterapkan seperti apa? Saya ingin dengar suaranya yang bapak-bapak ya. Mohon izin terkait pemaparan saya ada sedikit gambaran yang akan disampaikan. Terima kasih kesempatan waktunya. Untuk penerapan tadi mungkin saya akan menerapkan tentang hukuman yang lebih bijaksana, yaitu keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kami pakai yang namanya kesepakatan kelas. Ya, nanti seperti saya yakin artinya di situ ada pernyataan saya yakin masuk kelas tepat waktu, saya yakin mengerjakan tugas tepat waktu, saya yakin mendapatkan nilai yang sebenarnya seperti itu. Silakan untuk Pak Yakin, Bapak Yakin, Bapak Yakin, terima kasih Bapak Yakin atas keyakinan yang sudah diberikan. Ini ada Bapak senior nih, saya ingin mendengarkan pemaparan saya tadi. Mohon koreksinya juga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya sangat yakin dengan Pak Ainul Yakin. Untuk tadi yang jadi permasalahan di lapangan itu sudah keyakinan sudah tertulis di depan kelas, sudah disepakati bersama, tetapi banyak dilakukan pelanggaran-pelanggaran yang sering kita lakukan di lapangan, bahwa karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pengaji bahwa HP ini permasalahan yang sangat riskan, sehingga terjadi pada murid saya ditulis sudah, saya tidak akan terlambat lagi, saya ingin masuk kelas setiap hari. Ternyata kenyataannya 4 hari tidak masuk, alasannya tertidur. Terus dipaksa sampai apakah boleh di lapangan, sampai menulis surat pernyataan termaterai. Ini tadi di sana apakah masuk seperti itu? Hukuman sudah dipanggil dengan DK dan sudah, kenapa alasannya tidak ada yang membangunkan, Pak. Setelah ditelusuri ternyata malamnya itu bergame sampai pagi. Jadi yang memperbaiki guru apa lingkungan rumah itu yang kita tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terkait dengan masalah yang disampaikan tadi, itu butuh kolaborasi antara guru, orang tua, dan juga murid. Di mana murid ya seperti itu adalah ada ini kendala atau apa yang dilakukan, kenapa kok sampai malam, sehingga nanti orang tua misalkan bisa dipanggil juga ya, kolaborasi dengan orang tua. Kalau seandainya berkali-kali Bapak sudah seperti itu, bisa dengan
lisan, dengan lisan. Jangan langsung tertulis. Memang di sekolah kita itu bermacam-macam masalah ya, bervariasi, bukan hanya lambat tapi banyak sekali. Tapi kita coba segitiga restitusi dulu untuk menyetabilkan dari hal-hal tersebut ya. Kita telusuri ya, kenapa kok bisa tidur malam tadi, karena main game. Nah, orang tuanya tidak ada bapak ibu ya, orang tuanya merantau. Yang terdekat mungkin kakak atau saudara, nenek ya nenek. Nah ini kan sudah ini ya perhatiannya, tetapi perlu juga guru menyampaikan kepada perwakilan orang tua yaitu nenek ya, supaya nanti kolaborasi bagaimana supaya si A ini bisa berguna. Perlu juga dipanggil ke sekolahnya terkait dengan hal tersebut. Asih tetap. Terima kasih Bu. Berdiri ya. Ini yang terjadi di lapangan mungkin di Bapak Ibu sama, bahwa sudah turba ya, ke orang tua, sudah ke keluarga sudah, tapi tetap besoknya masuk 1 hari 2 hari tidak masuk, bukan terlambat Pak, tidak masuk. Ini problem sungguh. Akhirnya ujung-ujungnya di akhir tahun naik. Problem. Terima kasih. Jadi kembali lagi kita sebagai guru adalah ini sebagai manajer. Jadi di mana kita harus bisa menyesuaikan dengan visi, dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan situasi dan kondisi juga yang ada di sekitar. Baiklah, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuyemri yang sudah